Jadi jangan lupa ya ikutin IG saya Tuti Laremba dan Facebook saya Tuti Rahayu dan YouTube Proloyo ya. Jadi yang saya maksud ini kan solusi bagaimana untuk mengatasi pandemi ini tanpa membebankan orang tua. Karena di dalam hal masalah pandemi ini ya untuk perekonomian saja orang itu semua dibatasi, untuk mencari nafkah itu sudah sulit. Dalam berapa bulan kita ini puasa semua ya. Puasa apa? Karena kita ini nggak dibiayai oleh negara. Mohon maaf ya, saya ini tentunya sebagai public sector nggak ada gaji pemerintah. Dan dari mana? Habis lama-lama uang kita. Nah, dalam sekarang ini baru mulai bangkit. Lah bayangkan, kebetulan anak saya sudah besar-besar. Bayangkan kalau seandainya saya waktu itu masih anak-anak saya masih kecil, bayangkan anak saya itu 5 mas. Saya harus mempersiapkan perangkat 5 ya, 5 HP. HP-nya kalau yang HP jadul nggak masalah, HP yang canggih itu mahal-mahal. Nah, yang satu. Yang kedua, terkait masalah paketnya ini, menghabiskan paket itu menghabiskan banyak loh. Bayangkan satu hari saya bisa menghabiskan taruhlah 100.000 ya. Ini yang contoh kalau HP aja. Rata-rata kita beli HP yang 1 juta aja ya kan. Bayangkan saya harus menyiapkan 5 juta. Ya untuk anak itu pegang masing-masing. Yang kedua, ada namanya komponen paket 1 bulan taruhlah 100.000, jadi 500.000. Belum lagi SPP-nya, saya harus bayar lagi. Bukan berarti dari itu gratis loh. SPP-nya tetap kan berjalan. Nah, SPP-nya. Terus yang kedua, apakah sinyal itu kadang-kadang kalau terputus itu pelajarannya diulang? Kan tidak, berjalan lagi. Dan faktanya banyak anak-anak sekarang ini ya, itu dinyalakan HP-nya, dia pergi tidur. Dan ini mungkin Bapak Menteri nggak tahu. Ini saya melihat sendiri Pak. Ya, banyak anak loh. Ternyata dia HP yang nyala kok bisa nyala. Ya kita tinggal tidur, kita tinggal main, yang penting nyala terus. Nah ini yang mungkin pemerintah tidak bisa mengambil satu kebijakan mulai daripada supaya untuk maksudnya tidak menyebar luas terkait COVID itu, tapi bagaimana COVID ini bisa turun lah angka untuk kematiannya. Tetapi kan faktanya, ya kan, waktu dilakukan PSBB dilakukan semuanya kan juga nyatanya juga sampai sekarang kan masih tetap naik COVID-nya. Dan bisa Mas bayangkan sekarang ini banyak orang ramai. Contoh ya, satu contoh terkait kemarin adanya demo Omnibus Law, itu juga banyak loh masa kerumunan, ya kan? Kerumunannya banyak itu. Apakah sekarang itu berdampak juga meningkat? Ya kan hampir sama aja kayak biasanya. Dan sama seperti ini Bu, nggak cuma Omnibus Law, karena kan sekarang kan lagi pilkada serentak itu kan juga lagi. Betul. Ya ini juga saya juga bingung juga terkait pilkada, ya kan? Banyak pejabat-pejabat daerah memberi aturan pada waktu itu, orang itu dilarang semuanya ya, untuk berkerumun, PSBB, bahkan ada satu larangan-larangan, sanksi apa, sudah kita perekonomiannya susah, kalau kita nggak pakai masker kita denda 250.000 ya kan, belum lagi di penjara, KTP ditahan. Apa maksudnya? Kita ini warga negara Indonesia, kalau KTP ditahan, kalau nggak ada Bapak bertanggung jawab, ya kan? Karena KTP itu hak pribadi seseorang. Jangan karena kita nggak menggunakan masker, Bapak langsung sanksi ini. Itu yang terkait aturan perda. Tapi nyatanya sekarang dengan adanya pemilihan pilkada, mereka sendiri melanggar. Apa melanggarnya? Banyak kerumunan. Mengumpulkan massa pada waktu sosialisasi, bahkan pada waktu pengambilan nomor ya toh. Itu juga pakai kerumunan massa. Ini kan mohon maaf ya. Kadang-kadang pejabat kita ini kan orang yang ditiru oleh masyarakat. Mereka lah yang mengedepankan, tetapi mereka sendiri yang tidak mentaati peraturan protokol kesehatan. Nah ini, jadi saya ini dalam hal ini bagaimana sih tidak menjustis aja pemerintah, ya toh, tetapi ini juga memberikan satu masukan ya kan. Masukan ini saya melihat Bapak Menteri Pendidikan itu sudah cukup bagus. Ibaratnya milenial itu kan bagaimana dia berpikirnya kan, pola pandangnya kan sudah jauh. Cuma mohon maaf Pak, Bapak Menteri kan tinggalnya di kota besar. Bapak kan belum pernah tinggal di kampung Pak, atau di pelosok-pelosok Pulau Jawa. Itu senang mati Pak, ya kan? Sedangkan Bapak bisa lihat di Indonesia ini kan tidak semuanya mayoritas orang kaya. Mayoritasnya kebanyakan orang yang di bawah standar. Kalau kecuali mayoritasnya itu sudah makmur semua, hidupnya nggak ada masalah Pak, ya kan? Nah ini
ini yang membuat dilema dunia pendidikan terhadap adanya wabah COVID. Nah, bagaimana solusinya? Maksud saya, solusi ini kan mengurangi terhadap adanya penularan ya. Maksud saya kan tidak harus 5 jam misal, cukup 2 jam tapi yang efektif ya. Jadi tidak ada setelah habis ketemuan langsung pulang. Tidak ada namanya istirahat. Biasanya kan kita ada jeda istirahat pada waktu sekolah kan. Tidak ada lagi untuk bermain setelah pulang, setelah datang, setelah itu 2 jam aja cukup pulang. Tapi kan tetap berjalan suatu ilmunya, pembelajaran ilmu itu yang maksud saya. Namun gini Bu, mungkin saya mulai sepakat ya ketika di rolling dan 2 jam itu kan kalau memang misalkan ini dari pandangan saya sebagai milenial khususnya. Ketika saya sekolah dulu itu kan sempat mengalami yang namanya full day school. Mungkin anak ibu mungkin juga mengalami yang namanya full day school. Akhirnya anak itu yang bersekolah yang seharusnya konsentrasi penuh akhirnya capek. Sekolah dari pagi sampai siang gitu. Akhirnya kan dari pertemuan yang lama itu kan juga agak fokus. Nah, menurut saya daring kan juga seperti itu. Ya. Pertemuan yang lama. Makanya saya bilang offline saja bertemu aja yang tadi Masnya bilang. Sekarang kan modern anak-anak SD itu pun full days. Maksudnya itu kan supaya tidak ada lagi waktu luang untuk bermain ya kan, juga untuk belajar. Nah, bagaimana dengan full day offline aja jenuh? Bagaimana lagi dengan namanya daring, Mas? Anak sekarang ya mohon maaf ya. Kalau nonton video yang lucu-lucu yang TikTok itu 1 malam nggak apa-apa. Ya, 24 jam kuat anak-anak sekarang. Tetapi bagaimana kalau mendengarkan satu pelajaran itu jenuh. Nah, ini satu contoh saja ya. Coba baik netizen semuanya, kita berikan edukasi hukum, orang kita itu males. Menonton itu males, mendengarkan padahal ya, itu sangat bermanfaat. Nah, coba kita flashback kepada anak-anak sekolah. Dia 1 hari full dia harus mendengarkan namanya ocehan-ocehan guru, padahal masih tujuannya bagaimana pendidikan supaya tetap berjalan. Itu mereka udah males. Jadi kan saya bilang tadi contohnya, apa yang terjadi banyak yang anak-anak sekarang itu dinyalakan HP-nya, dia tinggal pergi. Kadang-kadang nanti di freeze juga fotonya seolah-olah anak itu tampil ikut juga pembelajaran. Dan ini juga salah satu ada guru mengeluh. Guru ini berusaha untuk juga mematuhi ya sebagai guru, dia melakukan pembelajaran itu membuat pertanyaan. Nah, setelah ditanya itu dari siswanya, ini anak SMA loh Pak, bukan SD ya, anak SMA. Dari satu sekolah itu kan 40 kelas, 40 siswa, mohon maaf. Satu kelas kan 40 siswa. Itu yang WA itu hanya cuma 2. Ada dan langsung akhirnya kok bisa ya dari 40 yang pada waktu itu daring itu kan 40 ya siswa. Tetapi yang memberikan SMS WA waktu ada pertanyaan itu cuma 2. Lainnya kemana? Katanya, ketiduran Bu. Oh, saya lagi di kamar mandi. Oh, lagi nilai. Seperti itu. Padahal ingat nggak? Anak-anak itu nggak berpikir orang tuanya itu sudah membiayai mereka. Ya, apalagi dengan kondisi pandemi ini setengah mati perekonomian kita. Nah, cuman anak-anak kita kan nggak berpikir sampai sejauh itu. Nah, ini kadang-kadang pemerintah, khususnya menteri pendidikan ini, ayolah Pak Menteri, ya kan? Harusnya ada kontrol. Ya, harusnya kontrol. Pak Menteri jangan hanya bikin kebijakan yang Bapak memang pintar karena ada secara milenial, tapi Bapak nggak ingat, belum bisa Bapak mampu menyikapi ini semuanya, kondisi-kondisi begini. Nah, ini membuat terhadap adanya pasal 31 ayat 1 ini bagaimana? Ya kan? Wajib itu masyarakat warga negara mendapatkan satu pendidikan walaupun di kondisi pandemi begini, ya memang tugasnya Pak Menteri lah, ya kan, untuk mencarikan solusi bagaimana caranya. Lah kan mau Pak Menteri mau yang cari enak-enak kan nggak mungkin. Ya kalau mau damai semua saya pikir semua orang mau menjabat sebagai menteri kalau hanya modal cuma duduk manis saja. Nah, ini yang saya himbau kepada pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan ya, bukan pemerintah itu secara luas, bukan Jokowi, Bapak Jokowi yang terhormat ya, tetapi Menteri Pendidikan karena Presiden kan sudah memberi mandat kepada menteri-menterinya, khususnya Menteri Pendidikan ya. Ini Bapak, apakah pada waktu Bapak mengeluarkan kebijakan ini sudah Bapak pikirkan secara menyeluruh atau tidak? Nah, ini menjadi polemik, banyak orang-orang mengeluh, ibu-ibu ya kan, bahkan orang tua ini, terlebih yang di daerah-daerah. Saya pikir ya Pak, saya pikir ini mungkin hanya di kota besar saja yang mengikuti daring, tapi
saya yakinkan mungkin 1000% kalau di daerah pelosok-pelosok itu tidak mengikuti pendidikan selama masa pandemi.